Salam olahraga. Halo warga-warga, masih ada Fikri di sini di podcast Paguyuban. Oke, Paguyuban Podcast di episode kali ini temanya adalah Indonesia menuju Piala Dunia. Di episode ini saya tidak sendiri tapi ada rekan saya yang akan menemani saya untuk diskusi tukar pendapat soal timnas yang lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, sepertinya bersama lama lagi kita langsung kenalin aja nih teman-teman saya kepada warga-warga sekalian. Hari ini kita lagi sama Bung Akram. Halo teman-teman para warga-wargi, kenalkan saya Akram. Dan kita juga kedatangan anak RW sebelah. Halo warga-warga, saya dari RW sebelah. Oke, kita udah kenalan dan semoga para warga juga gampang kenalnya sama teman-teman saya ini ya. Langsung aja kita mulai episode kali ini. Kita membahas rekap pertandingan timnas selama kualifikasi round 3. Dan kemarin kalahnya timnas kita lawan Jepang 6-0. Jadi pertandingan terakhir kualifikasi round 3 grup C. Betul sekali. Nah, sekarang kita ajak aja langsung Bung Akram dan Azhar buat ngobrol-ngobrol di rekap pertandingan kualifikasi round 3. Siap Bung Akram? Siap. Siap Azhar? Siap. Oke. Saya suka nih pada semangat ini nih ya kan. Baik, ini dia klasemen terakhir grup C di kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi itu si Indonesia itu menang 3 kali seri dan 4 kali kalah Ya, dengan poin 12 12. dari 10 pertandingan. Oke. Gimana itu? Hasil yang memuaskan lah menurut saya karena jauh dari ekspektasi. Betul. Dan jauh juga dari tetangga kita yang negara ASEAN yang ikut di grup, yang pernah ikut di grup kualifikasi Piala Dunia. Benar, karena siapa sih yang nyangka Indonesia bisa lolos sampai round 3 gitu. Ya. Bahkan round 4 sekarang. Bahkan sekarang kita bisa playoff round 4 gitu, walaupun kita kalah ya sama Australia sama Jepang ya kita nggak usah inilah, memang mereka udah langganan Ya, batangnya, tersemangat, jadi harus kita wajarkan saja. Ya, 9 gol dan kebobolan 20. Gimana tuh? Menurut saya defense Indonesia ini masih lumayan apa ya, agak-agak goyang-goyang, ada racikan yang pas di antara pemain-pemainnya, tapi ada satu nama yang saya mention nih, itu kalau setiap main dia masih agak kurang klop sama timnas, Belum top perform. laptop performanya lah belum ketemu dia. Kalau Itu menurut saya Messi karena dilihat dari pertama kali dia main lawan Cina, menurut saya tuh kayak belum cocok nih tandemnya nih. Bahkan sampai game terakhir kemarin pun dia masih mencari ritmenya. Jadi menurut saya Messi masih di bawah standar lah menurut saya. masih kurang harapan ya. Yes, Ya udah udah. sesuai ekspektasi sih. Messi sudah pagi kan dia itu kan digadang-gadang kayak wow main Indonesia paling mahal dengan kepala 100 miliar lebih, Benar. tapi Dapat pemain nggak taunya nggak sesuai gitu. Jadi kita agak kecewa sedikit dengan performanya di timnas gitu. Nah, kita mau bahas pertandingan pertama dulu nih. Oke, mulai. Oke. Pertandingan pertama itu lawan Arab, kita away dan Skor itu poin. satu sama. Satu Kita sama. Terus di situ Itu saya golnya dari si Samuel, peran dari Ragnar. Ragnar dia saya nonton di game itu kebetulan. Dan di situ debut beberapa pemain kita, pemain naturalisasi atau pemain diaspora itu ada pemain debut. Salah satunya itu ada Martin Paes. Di situ dia juga debut dengan bermain sangat bagus dan juga men-save satu penalti. Selanjutnya kita akan membahas tentang match keduanya nih. Match keduanya juga kita imbang kan. Yes, Lawan lawan Bahrain. kita main di GBK dan itu lawan Australia dulu. lawan Australia. Kita main di GBK. Kita main di GBK, di situ ada Bapak skena Australia, itu ada Jackson Irving. Mereka bermain dengan sangat-sangat ya kurang memuaskan lah, seperti biasa gitu si Australia. Mungkin bisa disalahkan tuh faktor rumput GBK sih saat itu. Soalnya Masih di kurang. posisi itu tuh rumput GBK tuh banyak yang
kurang baik kualitasnya, seperti kayak banyak yang pada bopeng, ada lubang-lubang gitu. Ya benar. Itu juga jadi salah satu faktor sih. Bahkan pemain Australia sendiri pun ngomong kayak rumputnya kayak agak gimana gitu. Jadi Nah, bersahabat ya. yes, Dan lagi-lagi di sini Martin Paes menunjukkan kelasnya ya. ya Tanpa dengan kebobolan. clean sheet lagi. Akhirnya clean sheet, ya kan? Bisa menahan Australia di situ. Bagus. Di sini juga kita di pertandingan ini ada yang debut di era Sintayong, Wahyu Prasetyo. Wah, Prasetyo. Dia back dari PSIS sekarang di sekarang di Malut United. Dia tuh julukannya Uluk Indonesia. Oh, dia cuma United bersama teman saya dong. Kenapa tuh? Siapa? Ada lah. Oke, kalau di sini selanjutnya kita akan bahas tentang pertandingan yang cukup kontroversi Yes. lawan Bahrain. Lawan Bahrain. Bahrain Warga Dengan skor 2-2. 2-2. Dan itu Saya ingat sekali. Bermain di Bahrain. dan muncullah tagar-tagar 90 plus 6 sama dengan 99. Sangat banyak kontroversi di situ, terutama dengan keputusan wasit di akhir-akhir pertandingan. sebenarnya maksudnya Oh, Ahmed Alfa. Albert Alkaf. Wasit dari Oman. Jadi ya Oman apa? Dari Arab ya? dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Saya lupa. Ya kan, itu Luar kontroversi mereka. banget dia. Dengan berapa putusan-putusannya yang merugikan, yang cukup merugikan Indonesia lah. Dan seharusnya Indonesia sudah menang telak. 2-1 Tiba-tiba corner kick. dan kegolan di menit 99. Sangat-sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena mungkin ada kontroversi sesama orang Timur Tengah ya. Ada tapi ya. Sebagian tidak tahu. Cuma sepertinya spekulasi banyak orang seperti itu. Gitu. Dan kemarin juga para warga di sini yang nobar juga cukup geram lah dengan wasit itu. Yes. Sampai akhirnya bikin pada tagar apa 90 plus 6 sama dengan 99. Gol kita itu sebenarnya dari Struik dan Ragnar. Ya kan? Yes. Yang ya golnya. Saya lupa. Saya juga lupa sih. Soalnya itu sudah beberapa bulan yang lalu. Saya lupa pengen. Karena kita juga terlalu terbawa fokusnya dengan si wasit ini. Cuma saja itu karena Ke distract dengan distract benar. Betul. Terus kita sempat dan kita juga meraih 3 poin pertama kita lawan Cina. 2-1. Itu Nggak, kalah. sorry. Itu kalah, sorry. Dia kalah. Kita kalah di situ. Dan di situ menjadi titik balik awal pemecatan Sintayong akhirnya. Itu dari titik awalnya di situ. Ya, sebenarnya di situ. Yes. Karena harusnya kita pas melawan Cina itu bisa menang dengan gampang. Karena kita banyak nyerangnya di situ. kita juga tambah pemain baru ya kan si Messi Vegas itu tadi kita udah awal dibahas dan ternyata ya nggak sesuai gitu permainannya begitu aja Dan dia juga dan di situ juga Asnawi bermain dengan sangat buruk jadi kapten kan. di kapten juga itu juga paling dipertanyakan saat itu Sinteyong Kenapa jadi kapten? kenapa itu main padahal Padahal ada yes. ya juga sih Sandy Walsh ya kan lebih cocok untuk main cuma kita nggak tahu ya Sinteyong pasti mikir apa di situ Ya, makanya kita kalah di situ. Ilgas juga di sini cedera. Yes. Ganti babak 2 sama Rido, Rizky itu ya kan? pemain terbagus itu lokal Indonesia. Terus ada match kelima kita lagi kalah lagi lawan Jepang 0-4. 4-0 saya nonton game itu dan kelihatan sekali ya negara peringkat belasan Belasan ya ketemu ratusan gitu. ratusan. Jadi Jepang itu mainnya tuh kayak lagi latihan Iya. sesama friendly match lawan Indonesia. Fun match saja. Saat itu saya melihat Kaoru Mitoma bermain dengan sangat santai, tidak ada lari-larinya. Tidak ada dia. Walaupun Rizky Ridho awal-awal Rizky Ridho menjaga Mitoma dengan baik, tapi hanya 20 menit awal. Iya. Sisanya ya Jepang. Jepang memang kita nggak bisa susah untuk Bisa. mengajarnya. Belum saatnya. Belum saatnya. Mungkin saat itu kita kena mental gara-gara gol bunuh dirinya dari Hafnar di 35. Iya, benar. Itu yang pertama. Itu gol pertama Jepang dan akhirnya selanjutnya Jepang selalu ngegolin. Mereka diisi banyak pemain top Eropa kayak Endo, Itu Wataru Endo Liverpool, Kitsuguan,
Ada Minamino dari AS Monaco yang diajak dari Liverpool juga. Ada Taufik Kubo juga. Yes. Tapi dia nggak main ya. Ya, Tapi dia tapi pusat aku nggak main satu. Kalau dia main, nambah di 8-0. bisa tuh 708. Yes. Yang main itu Sugawara dari AZ Alkmaar. Ya, Dia benar. juga cepat cetak gol di Sama yang nomor 10 siapa ya? Namanya saya lupa. dunia itu. Siapa? Apa? Dunia itu. Junya itu juga bagus tuh. Itu bukan 10 itu. Denzel Meida. Doan nomor 10 Doan so saya ya. Maaf kalau saya salah. Saya lupa. Ini kita koreksi. Saya juga Doan ya di nomor 10. Yang rambutnya berwarna. Iya betul. Di sini kita ada debutnya Kevin Dix ya. Ya. Cuman sayang sekarang Saya baru nggak beberapa cedera lagi di ankle saat itu. menit 41 dia diganti sama Sandy Walsh karena cedera. Ya kan? Ya, kita mendapatkan skor 4-0 di situ kalah kelam. Alat-alat. Jauh banget. Jauh. Nah, ini dia. Ini baru. Ini baru titik balik kita bisa up lagi permainan Bener. pertandingan ini. Ini 3 poin pertama kita lawan Arab di GBK. Yes. 2-0 2-0. Marcelino yang Wow. itu. Ini saya akuin Marcelino saat itu diberi kebebasan oleh Sintayong dengan bermain free roll, ya kan? Bisa main mana aja. Jadi dia bebas gitu gerakannya daripada si Marcelino main di wing. Menurut saya emang lebih jos gitu, lebih bagus gitu dia main di free roll. Karena pergerakan bolanya tuh lebih apa ya? Lebih leluasa. Lebih luas lah buat dia. Leluasa dia. Di good job Marcelino buat di game itu. Iya di game ini emang bintangnya banget. Bintangnya Apalagi dia. gol keduanya yang gitu Oh, doang. chip doang. Tinggal kecil. Doang, Bener. gitu. Dan Arab juga sebenarnya kehilangan beberapa pemain kayak Ya. Saleh Al-Desari yang cedera. Cedera. Banyak yang absen. Banyak yang absen sekarang betul. Jadi mereka dan Agak berat sebelah kakinya. Iya. Jomplang. Ditambah kita juga main di kandang. Yes. Itu Dan buat sisi positif. kalau nggak salah setelah pertandingan ini Mancini dipecat. Iya. Iya, Bacini. Padahal Bacini baru gabung. Iya. Tapi dipecat akhirnya. Dipecat. Dan ini juga pertandingan terakhir dari Sintayong. Sintayong, pelatih Korea kita. Betul. Terus kita akan melakukan kita PSSI itu nunjuk Clifford sebagai pelatih baru kita ganti STY. Di sela-sela kualifikasi sebelum match melawan Bahrain, PSSI mengumumkan kalau Sintayong dipecat. Sebenarnya itu desas-desusnya udah Udah banyak. dari pas lawan Cina itu dari desas-desusnya. Iya. Ada Cuma isu-isunya. isu-isunya itu udah banyak banget. Cuma akhirnya puncak pemecatannya ya setelah lawan Lawan Arab. Arab. Nah, Iya, ini pertandingan pertama dari Clifford ya kan. Lawan Lawan Australia. Australia, nah. Wei dan kita Ini kita kalah lagi 5-1. Masa. Australia mainnya lebih ngotot dan banget. mereka nggak mau ngasih kita. Mereka jor-joran pokoknya di saat itu saya ingat banget dan mereka nggak mau tes kita gol sama sekali di saat itu. Dan ini yang Pak bilang Dan mereka juga akhirnya benar menunjukkan kelasnya lah kalau tim saya nih, tim kita nih, tim kami tuh Piala Dunia loh, tangan Piala Dunia. Jauh Karena dia jauh sama kami. Jauh. sini Jason Irvin main bagus. Yes. Oh, 2 gol di Smithfield. Dua gol dia. Di Australia juga ada tuh pemain yang absen dan back yang tinggi. Oh, Sota. Sota itu dia absen. Kalau ada dia Indonesia makin berat. Makin berat. Kita mungkin nggak dapat kesempatan buat ngegolin. Kayaknya nggak ada. Satu tuh. Karena itu back ngaruh banget dan bagus banget. Lagi-lagi sini kita kena meta duluan karena dapat penalti menit 18. Dan sepertinya di Indonesia ada pemain yang debut juga yang debut. Ada oleh. Oleh. Oh ya Ramen nih. Dan dia cetak gol Dia langsung. juga Itu langsung cetak gol 1. Dari 78. Cuma ya itu dia nggak mempengaruhi statistik sama sekali karena ya udah jauh kok awalnya. Di match ini juga sebenarnya kita punya Audero, cuman belum. Ya, ada Aimee Aldero juga baru masuk Ya kan? sama Joel Pesci bukan? Paul Pesci. Yes, ketiga pemain baru. Itu tapi dia belum debut ya. Yes. Terus Kevin Dix juga sempat dapat penalti. Ya Allah. Iya. Tapi sayangnya gagal. Di menit 8 mungkin karena tekanannya. Tekanan mungkin. Padahal si Kevin Dix ini kalau di FC Copenhagen menjadi Wah, eksekutor penalti utama dan jarang, selalu gol dan jarang jarang gagal. ya. Jarang. Makanya kita pas itu ngecek kayak wow, kok bisa ya? Emang surprise itu gak si Kevin Dix? Padahal main di
Australia Kita main tandang pada waktu itu kan. Ya, benar kita main tandang saat itu. mungkin masih nervous mungkin ya. Karena mungkin masih adaptasi juga kan dia. Terus pemain debutan kita yang cetak gol lawan Australia juga kembali cetak gol lawan Bahrain. Yes. Kita Di menang lagi. game selanjutnya kita melawan Bahrain, kita menang 1-0. Saya ingat banget. Ini ajang balas dendam kita Yes. dari 90 plus 6. Ya, Dan saya kalau tidak salah ya saya dengar di stadion itu main Bahrain dari nonton. Iya. Iya, Ada Supporternya. ya supporter Iya. dari nonton karena mereka tuh takut dengan Iya. supporter Indonesia. Padahal tuh mereka udah dikasih slot satu Satu sektor. satu section. Iya. Cuma mereka nggak ada yang datang. ya mungkin mereka lebih kena mental juga di Iya, sosial media Iya. dari serangan-serangan netizen Indonesia itu ya kan yang sangat kuat. Dan di sini juga kita kedatangan baru debut juga dari Pulpes. Yes, Ya. Pulpesman itu akhirnya Luar biasa dan bagus. luar biasa banget. Dia tuh yang bikin sistem Indonesia dia hidup ya, jadi penghidup ya. Tenang banget Indonesia mainnya. Seperti Sergio Busquets. Si Busquets sih boleh. Seperti itu. Ya, si Apa-apa. Joe Pulpes itu kayak apa ya? Dia tuh main ritme permain Indonesia lah saat itu. Betul. Kalau mau cepet bisa, mau pelan bisa gitu. Dan kemarin baru saja kita menang lagi lawan Cina Yes. kan 1-0. Dan saya kebetulan Oleh nonton langsung Langsung. di stadion. Tapi Aku disebut. Gimana tuh Bung atmosfernya di sana? Jujur atmosfernya saya akui walaupun sebenarnya saya bukan nonton di tribun yang supporter ya, saya Iya. nonton di section VIP dan wow melihat sangat kacau sekali Bung, dengan posisi euforia apalagi saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tanah air dengan sorakan-sorakan supporter dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda itu itu sangat membuat bulu kuduk saya merinding sih jujur. the real make goals. Yes, itu pertama kali match dan situ juga saat itu Marcelo dan Paes absen karena akumulasi kartu kuning. Jadi Ya, saat itu kipernya si Audero dan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Itu saya merasakan wow atmosfer yang berbeda. Saat itu Indonesia emang dari awal mainnya udah ngotot, udah mulai nyerang mulu di situ, lumayan mendominasi. Dan akhirnya kita mendapatkan satu gol dari penalti Dari titik oleh putih oleh Romani akhirnya yang mengeksekusi dan kita dapat 1-0 lawan Cina. berapa pertandingan dia? Tiga Tiga pertandingan, tiga gol. tiga gol. gol. Dan sini juga kita ada debutan baru Beckham Putra. Mereka pun dari Persib Bandung akhirnya lokal. Liga lokal lagi. Domestik kita. Yes. Walaupun main cuma sebentar, Tapi impactnya Beckham Putra saya akuin dia masuk lapangan membawa permainan baru lagi gitu, kayak energi baru dengan permainan yang sangat-sangat Dengan speednya dia Ya. dan pelincahannya dia. kelincahannya dia, yang paling saya ingat itu yang tusukan dia dari kiri ke kanan, dan itu hampir gol. hampir gol dari sana. Sayang sekali Sananta, Tiga gol. sayang banget Sananta itu. Terus kita juga ada debut dari siapa? Dari Paling. Jadi Iya. paling akhirnya setelah beberapa tahun absen tidak dipanggil oleh timnas. akhirnya dipanggil lagi dan saya ingat banget saat itu satu GBK gemuruhnya meneriakan nama Stefano Lili Pali seperti itu. Saya ingat banget saat itu. Terakhir dia itu main 2023 lawan Burundi. Wow, sudah sangat lama sekali ya. 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu. Itu dia main bareng kalau nggak salah sama Yance. Marco. Yance juga debut. Markov juga. Iya, Yance debut. Ya, afterwards dari pertandingan lawan Cina ini pemain-pemain dapat hadiah. Aduh, iya itu udah hadiah. Ya. Jadi Sangat setelah besoknya paginya Iya. ternyata mereka berkunjung ke istana. Istana Negara, yaitu istananya Pak Presiden kita, Presiden Pak Prabowo Subianto, dan mereka mendapatkan apresiasi dari Presiden Untuk apresiasi itu sebuah jam dari sebuah merek lah, merek ternama. merek ternama pokoknya. Menurut Bung itu sisi positif atau negatif nih buat para pemain? Menurut saya sih bisa menjadi
lonjakan energi ya, Acuan. acuan kayak wow, sebenarnya kami mereka ini harus kayak jadi main bagus gitu setelah diapresiasi. Ya begitu juga apresiasi karena kita dipastikan lolos ke ronde. Ya, karena menangnya kita melawan Cina, kita memastikan diri kalau kita lanjut ke round 4 playoff untuk lagi. menuju ke Piala Dunia tahun 2026. Yang menunjukkan bahwa asa itu masih ada. Benar. Nah, Vamos Indonesia. tapi di pertandingan terakhir kita KO. Kita kiok lagi. Kosong. Baru Selasa lalu kita kiok lagi. Selasa happy di Jepang. Kosong. Ya, kembali lagi seperti awal kita melawan Jepang tidak bisa berekspektasi tinggi-tinggi karena Jepang itu langganan Piala Dunia dan target Jepang itu mengikuti Piala Dunia itu menjuarai Piala Dunia, sedangkan Indonesia hanya mengikuti Piala Dunia. sebatas lolos saja. Yes. Ya, Jadi, kita sudah berbeda tujuannya. Udah beda, plannya udah beda. Dari pertandingan ini Takai bisa Takkan bisa bermain sebagai kapten mengotot banget dan ya seperti biasa, seperti kalau si kubu lawan Madrid emang nggak bisa bohong dia jagonya. Emang orang Spanyol dia tuh. Di situ Jepang menggunakan skuad utamanya. betul. Ya, Walaupun berbeda dengan Walaupun sebenarnya Jepang kalah Australia, kita tidak nyangka iya, bisa masalah Indonesia. Mereka menurunkan skuad utamanya. mungkin itu sebagai bentuk kepada timnas ini loh Piala Dunia. Ya benar, Ini lo akan lawan kalian Piala Dunia. benar benar. Jadi hasilnya mau gimana? Kita udah dibantai habis-habisan di situ 5-0 kalau nggak salah menit 60. Ya, lo sudah Ya. kosong. Sudah seperti itu. Dan Indonesia sama sekali Tidak ada shoot sama sekali, Sama on sekali. target atau off target tuh tidak ada. benar-benar Nol. dibabat habis oleh timnas Jepang. bisa dibilang kita dikandangin, benar-benar dikandangin, Iya. Benar. dikasih sama sekali. Ya kan? Habis itu masih berkaitan dengan kualifikasi round 3 ini. Ya. Di tengah-tengah perjalanan kita sempat ganti pelatih Yes. dari Jadi- Sintayong ke Patrick. Patrick Kluivert. Jadi juga banyak pro kontranya ya Bu Iya. ya. Banyak isu-isu juga. Ya bahkan isunya itu kan di saat lawan Bahrain, Sintayong ini enggan berdiskusi dengan para pemain meskipun udah diajak sama pemain bisa main. Tapi kita nggak tahu ya. Ya, dan puncaknya tuh pas lawan Cina. Nah, Karena pas Cina kapten, itu jadi tidak sangat sesuai ekspektasi lah. jauh banget. Jauh. Harusnya kita bisa menang. menang tuh. Kita harusnya udah bisa melega nafas ya kan. Pas bisa kita Tapi bisa sayang sekali. finish posisi ketiga atau kedua mungkin. Yes. Kalau lawan Bahrain dan Cina bisa menang. Benar. Dan salah satu alasannya itu juga menurut Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga karena Sintayong meraih hasil minor dari AFF. Ya, benar. Itu alasannya. Karena di AFF juga kita pun selalu mentok di runner up ya. Kebetulan. Terus nggak pernah juara, tapi sekarang kelas kita di dunia. Boleh kita dulu kali ini, boleh kita dulu. Boleh, harus banget kan tadi. Silakan, Bung. Full Dulu ya. match kita rekap. Ya. Terus Patrick Kluivert 4 pertandingan awalnya 2 kali menang, 2 kali kalah. Gimana? Ya, saya balik lagi ini si Kluivert ini masih mencoba meracik strategi lagi dengan taktik baru, adaptasi baru dan apa kayak si Kluivert itu lagi adaptasi juga kan. Kan sebenarnya setahu saya dia tuh melatih tim apa ya di Eropa, Kurakau ya setahu saya. Kurasau. Ya, Kurakau ini. Itu juga hasilnya juga kurang baik juga sebenarnya. Memang si Patrick Kluivert itu raportnya sebagai pelatih juga ya tidak terlalu bagus lah ya sebenarnya. Dan juga ditanyakan kenapa PSSI ngambil baik. Ya, Bukan cuma ada yang berbicara kayak katanya tuh si Kluivert ini diambil untuk menarik pemain diaspora yang lainnya, embel-embel embel-embelnya. embel-embel Belanda lagi. Iya. Dia legend. Embel-embel pemain itu benar. Dengan asistennya itu Dani Lanzat dan Alex Pastur, dan baru juga diangkat pemain legend Ajax itu Simon Tahmata menjadi direktur. Ini direktur buat memantau pemain-pemain diaspora yang ada di luar negeri. Iya benar. Terutama di sekitar Belanda dan sekitarnya. Walaupun sempat salah satu pundit mengatakan matang-matang nggak mungkin ke Indonesia. Iya. Tapi ya Ini dijadikan oleh rektor. akhirnya dibuktikan oleh kalian bahwa tahap mata masih.
Berdarah Indonesia. Yes. Black Maluku Blue. Ambon. Meski sempat mengalami fase transisi dari pelatih STI ke private, timnas berhasil memastikan diri lanjut ke babak perempat. Ya, empat. Ya kan? Perempat itu ada 6 tim. Yes. Dari juara 3 juara 4 di tiap grup. Yes. Kualifikasi ronde 3. Ada Qatar, ada Arab di pot 1, terus di pot 2 ada Oman. No. Uni Emirat dan Irak. Ya. Dan di pot 3 ada kita dan juga Oman. Berarti lawan kita tuh kurang lebih Timur Tengah semua ya? Semuanya Semuanya Timur Tengah. Semuanya Ya, Timur Tengah. rencananya juga akan diselenggarakan di Timur Tengah. Undian ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli nanti, dibagi 2 grup masing-masing 3 tim, dan rencananya diselenggarakan tanggal 8 sampai 12 Oktober. Dan jikalau kita ingin lolos ke langsung Piala Dunia, kita harus babat habis 2-0 langsung menang. Karena ini cuma satu Iya, hanya juara grup yang Iya. lolos. dan cuma satu pertandingan dong. Iya. Ya kan? Setiap Dan kalau kita juara 2 finish, kita bakal main lagi ke ronde 5. kita lanjut ke ronde 5 lawan runner up grup sebelumnya, grup satunya lagi. Iya. Ya kan? Dan dari situ juga dari ronde 5 masih panjang. Masih panjang. Kita masih harus playoff lagi lawan tim Con Cacam, Con Mebol, Amerika Latin sana. Iya. masih jauh. Nanti kita harus, pokoknya di sini kita harus juara grup, ya kan? Kalau masih mau lolos, Ya seperti kita tahu, kita kan udah pernah Arab juga ya kan. ya harusnya lo. Mungkin peta kekuatannya kurang lebih Arab meluarkan pemain yang biasanya sudah dipanggil juga seperti Pasti. Salam Al Dawsari, Yes. terus Al Bulaihi backnya, ya kan? Iya, yang main di Ah, Islam. Al Hilal, Akhirnya. Ada itu Abdul Hamid, itu Abdul Hamid. Abdul Oh Hamid. iya. Beda lagi. ya wingback Oh, ya. Abdul Hamid yang Abdul ini Hamid. nomor 2 nggak sih? Coba pasti bakal dipanggil, kan dia kan segera usaha katanya. 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 Oke. Baik, mungkin ini jadi pembahasan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Baik. Saya Fikri dan Saya Bung Akram. Saya dari warga sebelah. kami pamit undur diri, dan untuk para warga bila ingin menyampaikan pendapat dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar, karena paguyuban tidak akan berjalan kalau nggak ada warganya. Ya, Oke. sebenarnya. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Salam olahraga. Warga.